warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fida Fitriani mau menyampaikan materi sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia. Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dilakukan dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Agenda bank. 1. Pengertian bank, peranan perbankan dalam perekonomian. 3. Perbankan di Indonesia, sistem perbankan, tugas dan peranan Bank Indonesia. 4. Pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia, perizinan, peraturan atau ketentuan perbankan, pengawasan, tingkat kesehatan bank. Dinamika baru di bidang perbankan, yaitu pengertian atau definisi bank. 1. Lembaga intermediasi, lembaga kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Peranan bank dalam perekonomian, alokasi dana atau fungsi intermediasi, layanan lalu lintas pembayaran, transmisi kebijakan moneter. Setiap negara berupaya agar perbankan selalu berada dalam kondisi sehat mengingat peranannya yang sangat penting dalam perekonomian. Kenapa bank perlu diatur dan diawasi? Yaitu karena 1. Kelangsungan hidup bank di Indonesia oleh kepercayaan masyarakat terhadap bank. Bank memiliki fungsi strategis dalam perekonomian, intermediasi, alokasi dana, dan kelancaran sistem pembayaran. Kesehatan bank sangat terkait dengan kesehatan perekonomian secara keseluruhan. Sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi jenis, yaitu 1. Bank Umum (BU), Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sistem perbankan di Indonesia menurut kepemilikan. 1. Bank milik pemerintah, Bank Persero. 2. BPD milik pemerintah daerah. 3. Bank swasta nasional, bank asing. Sistem perbankan di Indonesia menurut ruang lingkup kegiatan, yaitu bank devisa dan non-devisa. Tugas dan peranan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi perbankan. Kebijakan perbankan di Indonesia. Kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia diarahkan untuk mendukung terciptanya iklim kondusif perbankan, mulai dari aspek modal sampai kredit, internal maupun aspek hubungan dengan pihak lain. Pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Ruang lingkup, perizinan di bidang perbankan, ketentuan di bidang perbankan, pengawasan terhadap bank, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan. Perizinan bank. 1. Prinsip. 2. Izin usaha, yaitu organisasi dan pengurusan, permodalan, kepemilikan. 3. Pencabutan izin, pembukaan kantor. Ketentuan perbankan. Bank Indonesia berwenang merumuskan dan mengeluarkan ketentuan dan peraturan mengenai perbankan. Pengawasan bank. 1. Pengawasan tidak langsung, offset supervisory, dilakukan melalui pelaporan berupa laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. 2. Pengawasan langsung, on-site examination. 7. Langkah penyelesaian masalah perbankan. 1. Menambah modal. 2. Mengganti pengurus. 3. Menyelesaikan kredit macet.
4. Merger atau konsolidasi. 5. Jual kepada pihak lain. Pengelolaan kepada pihak lain. 7. Menjual harta kepada pihak lain. Apabila ketujuh langkah tersebut belum mencukupi, maka BI dapat mencabut izin usaha bank. Pengukuran tingkat kesehatan, kapital, permodalan, aset, kualitas, aktiva, produktif. Manajemen, kualitas manajemen, earning, rentabilitas, liquidity, sensitivity to market risk. Faktor-faktor penggugur penilaian tingkat kesehatan bank. Perselisihan internal, campur tangan pihak luar bank, window dressing, praktek bank dalam bank, kesulitan yang menyebabkan pengunduran diri dan clearing, praktek lain yang dapat membahayakan bank. Penerapan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif di Indonesia telah mengacu pada 25 core principles oleh BIS. Kelembagaan, perizinan 2-5, persyaratan dan ketentuan kehati-hatian 6-15, metode pengawasan bank 16-20, persyaratan informasi 21, kewenangan formal lembaga pengawas 22, cross-border banking 23-25. Perubahan mendasar dalam penilaian bank rating 1, yaitu tidak hanya berdasarkan aspek kuantitatif, rasio keuangan, tapi juga aspek kualitatif. Bobot penilaian untuk setiap faktor CAMS ditiadakan. Penilaian akan tergantung hasil analisis dengan memperhatikan indikator pendukung dan unsur judgement. Faktor penilaian dilengkapi dengan faktor sensitivity to market risk dari CAML menjadi CAMS. Perubahan mendasar dalam peningkatan bank rating 2, yaitu peringkat rating dari S, CS, KS, dan TS menjadi peringkat komposit PK1, PK2, PK3, PK4, dan PK5. Penetapan rating dilakukan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikasi dalam masing-masing faktor. Program di bidang perbankan. 1. Restrukturisasi perbankan. 2. Arsitektur perbankan Indonesia (API). Kebijakan perbankan di Indonesia, yaitu Banking Restructuring Program. 6. Pilar API, sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pilar 1. Struktur perbankan yang sehat. Pilar 2. Sistem pengaturan yang efektif. Pilar 3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif. Pilar 4. Industri perbankan yang kuat. Pilar 5. Infrastruktur pendukung yang mencukupi. Pilar 6. Perlindungan konsumen. Permodalan, yaitu dari bank internasional, bank nasional, baik dengan fokus daerah, koperasi, retail lainnya, BPR, bank dengan kegiatan usaha terbatas. Tahap-tahap implementasi arsitektur perbankan di Indonesia. Kegiatan pilar 1 sampai dengan 5. 1. Program penguatan struktur perbankan nasional. A. Memperkuat permodalan bank.
Jangka waktu 7 tahun 2004 sampai 2010. B. Memperkuat daya saing BPR 1 tahun 2004 sampai 2005. C. Meningkatkan akses kredit jangka waktu 3 tahun dalam periode 2004 sampai 2006. 2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. A. Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan. A. Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan. Jangka waktu 2 tahun. Periode pelaksanaannya 2004 sampai 2005. B. Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision 10 tahun dari 2004 sampai 2013. 3. Program peningkatan fungsi pengawasan. A. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas yaitu dari 1 tahun 2004. Melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia 2 tahun dari 2004 sampai 2005. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan bank 2 tahun 2004 sampai 2005. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko 2 tahun yaitu 2004 sampai 2005. Meningkatkan efektivitas enforcement 2 tahun 2004 sampai 2005. 4. Program pengembangan infrastruktur perbankan. Mengembangkan kredit bureau 2 tahun 2004 sampai 2005. B. Mengoptimalkan penggunaan kredit rating agencies 2 tahun yaitu 2004 sampai 2005.